Mengetuk Porta Sancta. Saudara-saudara, perayaan dan masa Paskah tahun ini jatuh bertepatan dengan tahun Yubileum 2025. Untuk memasuki Porta Sancta, pintu suci, Paus Fransiskus menuntun kita dengan bulannya Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Tentang harapan itu, Paus menulis antara lain demikian. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun Yobel ini menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Saudara-saudara, memperbarui harapan ini sangat tepat bila kita renungkan dan lakukan pada perayaan dan masa Paskah ini. Sebab bagi iman kita, Paskah sendiri adalah jawaban bagi harapan. Artinya juga jawaban terhadap segala keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus yang dirayakan pada pesta Paskah adalah penegasan bahwa kematian, penderitaan, dan kegagalan bukanlah nasib kita. Rahmat kebangkitan Paskah membuat kita yakin dan pasti bahwa takkan sia-sialah harapan kita akan cinta, kebahagiaan, kegembiraan, keadilan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Paskah menunjukkan kerinduan kita akan semuanya itu takkan berakhir dengan kehampaan dan kegagalan, tapi justru menemukan jawaban dan pemenuhannya. Paskah adalah bantahan bahwa kegagalan bukanlah kata akhir bagi kehidupan ini. Dalam arti itu, Paskah sesungguhnya adalah mahkota dan kulminasi bagi optimisme yang selalu ada dalam hidup keseharian kita. Tanpa optimisme kecil-kecil dan sepele yang sehari-hari itu, hidup kita akan ambruk dengan sendirinya. Dan Paskah menegaskan bahwa optimisme itu benar, lalu meneguhkan dan memuliakannya. Beginilah misalnya seorang pastor di Jerman, namanya Bodo Bindolf, menuturkan optimisme Paskah dalam hidup harian itu. Seorang anak kecil jatuh, kesakitan lalu menangis. Ibunya segera menggendongnya, mengelus-elus kepalanya, dan meraba-raba anggota badan anaknya yang terasa sakit dan mengayun-ayunkannya. Dan terpenting, ibu itu lalu membisikkan kata-kata, "Jangan khawatir nak, kamu akan baik kembali, semuanya akan baik lagi." Ibu itu tidak mengingatkan anaknya akan sakitnya, tapi akan pulihnya, akan kesembuhannya, dan padanya semuanya akan baik kembali. Apakah ibu ini berbohong? Seakan sakit anaknya itu tidak ada? Tidak. Kata-kata yang spontan muncul dari mulutnya memang adalah harta dan kebenaran yang terpendam dalam dirinya dan dalam diri setiap manusia lainnya. Memang di lubuk terdalam jiwa kita
terdapat. Dan hiduplah intuisi yang selalu mengajak kita untuk mengatakan semuanya akan baik kembali. Intuisi ini adalah gema dari sabda Tuhan sendiri ketika Ia menjadikan kita dan dunia yang diperdengarkan pada kisah penciptaan pada malam Paskah. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika kita benar-benar merasakan kebenaran sabda yang telah menjadi intuisi jiwa kita itu, maka kita pun akan percaya bahwa Tuhan pun pasti akan menyembuhkan, memulihkan, memperindah, dan menyelamatkan ciptaan yang terluka dan dirusak oleh kejahatan dan penderitaan, serta diancam oleh kematian yang menakutkan. Saudara-saudara, optimisme bahwa kegagalan bukanlah kata akhir itu sesungguhnya adalah kebangkitan. Dan sekali lagi, Paskah adalah puncak dari perjalanan kebangkitan sehari-hari itu. Dengan Paskah, kita mengalami secara pasti bahwa Kristus yang bangkit itu telah memulihkan semuanya yang tadinya sakit, menderita, hancur, dan mati. Kebangkitan Kristus adalah kata akhir yang merangkum optimisme manusia seperti yang dibisikkan dalam kata-kata ibu yang menghibur anaknya tadi. Semuanya akan baik kembali. Maka Paskah adalah jawaban bahwa kerinduan tidaklah sia-sia dan bahwa harapan tidaklah mengecewakan. Spes non confundit. Paskah adalah kesempatan terindah saat kita boleh mendengarkan suara kebenaran, suara Tuhan yang menyapa kita dalam sabdanya ini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu lalu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudara-saudara, menjalani tahun Yubileum 2025 ini, Paus jelas mengajak kita untuk terus menghidupi optimisme tersebut. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi, kita diajak untuk menatap masa depan dengan harapan. Artinya, kita diminta untuk terus memiliki semangat hidup, dan itu kita wujudkan lebih-lebih dalam kerelaan untuk berbagi. Sayangnya, dalam banyak situasi, semangat demikian itu belum sungguh menyala. Redupnya semangat hidup untuk berbagi jelas berdampak pada hilangnya keinginan untuk menularkan kehidupan. Itu nampak dalam gejala seperti ditunjukkan oleh Paus Fransiskus berikut ini. Di sejumlah negara, pertumbuhan melaju cepat, tapi berbarengan dengan itu terjadilah penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Ironis bahwa kemajuan itu juga membuahkan ketakutan akan masa depan, kurangnya jaminan kerja, dan kebijakan sosial yang memadai, serta bentuk-bentuk kehidupan sosial yang tujuannya lebih demi mencari keuntungan dan bukan demi menjalin hubungan antar sesama, pencarian keuntungan dan bukan kepentingan untuk berhubungan. Di beberapa wilayah tertentu, pertumbuhan penduduk disalahkan, sementara orang membutakan diri terhadap konsumerisme ekstrim yang sesungguhnya
merupakan biang masalah yang harus diatasi. Itulah contoh-contoh sosial bila orang kehilangan api Paskah sebagai semangat bagi optimisme hidup ini. Tidak hanya di wilayah sosial, tapi lebih malah di wilayah pribadi. Sering dari antara kita kehilangan semangat hidup karena luka yang ada di hati kita. Sehubungan dengan itu, patutlah kita bersyukur karena kita boleh menyalakan api Paskah dalam tuntunan Paus Fransiskus yang pada menjelang tahun Yubel ini menuliskan ensikliknya Dilexit Nos bagi kita. Ia mencintai kita. Dilexit Nos mengajak kita untuk mau berpaling kembali kepada kekayaan hati kita dan menghadapkannya pada hati Yesus yang Maha Kudus. Paus menjelaskan dengan indah dan dalam bahwa hati Yesus itu seluruhnya adalah cinta. Pada cinta Tuhan itulah kita boleh menghadapkan hidup dan hati kita yang terluka tadi. Hati Yesus juga terluka oleh kesalahan manusia. Bila kita menghadap padanya, Dia tidak minta kita lari dari luka kita. Kita diajaknya untuk menerima luka itu. Hatinya yang sabar akan maklum jika kita memberontak dan marah dan bersambat, mengapa kita harus terluka. Tapi kelembutan hatinya pasti akan menyabarkan dan memberikan kekuatan untuk menanggung luka itu. Jika kita rela sungguh menyerah pada hatinya, maka perlahan-lahan Ia akan mengubah hati kita dan kita akan terkejut sendiri betapa luka itu akhirnya menjadi kekuatan dan sumber harapan untuk terus menjalankan hidup kita dengan optimis. Mungkin hati kita masih menanggung luka, tapi karena kasih hatinya, itu semuanya tak akan mampu menaklukkan optimisme dan semangat yang kita peroleh dari kasih dan cinta hatinya. Saudara-saudara, dalam latihan rohaninya, Santo Ignatius Loyola mengajak kita untuk menatap Yesus yang tersalib. Baiklah, sesekali di masa Paskah pada tahun Jubileum 2025 ini, kita mau memandang salib Yesus, dan serentak dengan itu kita juga menatap lambung Yesus yang terluka. Lebih-lebih jika kita sedang susah, terluka, dan kehilangan optimisme hidup. Sambil memandang luka itu, baik bila kita menutup renungan ini dengan merenungkan kata-kata Santo Bernardus yang dikutip Paus Fransiskus dalam ensikliknya Dilexit Nos yang telah kami gubah dengan bebas dalam doa di bawah. Ya Yesus, dengan luka di lambungmu, Kau buka kekayaan hatimu hingga mungkinlah bagiku memahami misteri cinta dan belas kasih-Mu yang tiada batasnya. Dari lubang luka di lambungmu mengalir dengan berlimpah apa yang kurang padaku, cinta, belas kasih, serta pengampunan dan semua yang kubutuhkan bagi hidupku. Disalib, tangan dan kakimu ditusuk paku, dan lambungmu ditikam dengan tombak. Lubang-lubang luka itu membekas di sana. Darinya ku cecap madu lesat dari batu karang yang kuat dan minyak sedap dari batu-batuan yang keras. Karena semuanya itu dapatlah kulihat dan kurasakan betapa baiknya Tuhan bagiku. Sebuah tombak menembus jiwamu sampai ke ulu hatimu. Apalagi bukti cinta dan kasih yang bisa ku minta, Yesus. Tak ada lagi, Kau telah memberikan semuanya, cinta dan bela rasa yang kubutuhkan. Ya Tuhan, luka-luka pada tubuhmu telah
mengungkapkan semua rahasia hatimu bagiku. Dengan memandang luka-lukamu, mungkinlah bagiku sekarang merenungkan misteri agung belas kasih-Mu. Saudara-saudara, marilah dalam peziarahan tahun jubileum ini kita meluangkan waktu untuk menatap luka di lambung Yesus dan mendalami cinta di hatinya dan mengetuk pintu hatinya yang teramat kudus itu. Mengetuk hati Yesus itulah yang perlu kita lakukan dalam peziarahan kita ke gereja-gereja di tahun jubileum ini. Dengan mengetuk pintu hatinya, sesungguhnya kita telah mengetuk porta sancta untuk menerima rahmat pertobatan, pengampunan, dan kemuliaan kebangkitannya bagi hidup kita sekarang. Selamat Paskah 2025.